Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan awali dalam ibadah raya yang kedua pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Baik di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kasih kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memperoleh kemenangan yang daripada Engkau, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau urapi kami semua, baik kami yang melayani Engkau, baik para sidang jemaat-Mu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan urapan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah untuk kami semua ya Bapa. Terlebih hamba-Mu nanti yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau pakai untuk semakin hari semakin heran di dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus-Mu tercurah atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan awali ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Pagi, shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh ada tempat ini itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dialah segalanya bagi kami. Segalanya dia bagiku.
adalah segalanya bagi kita semua, karena Dia telah menebus dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan, biarlah kita mau serahkan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mesaake. Tuhan, kalau kita mau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, masalah apapun, keadaan apapun, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan dilengkapi akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, Engkau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau setia Bapa, Kau mulia dalam jiwaku.
inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, menolong, menopang dalam seluruh kehidupan kami, bahkan di sepanjang hidup kami sampai dengan kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami dapat beribadah bersama, memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Perlengkapi kami dengan hikmat dan tuntunan oleh kuat kuasa roh-Mu. Amin. Bahkan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Dan kami semua yang boleh mendengarkan, baik kami yang ada di gereja, maupun saudara-saudara kami mengikuti di rumah tangga masing-masing, atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon akan kemurahan Tuhan, kami siap untuk menyambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau pada sesi kedua ini agak longgar ya, sehingga bisa diatur sedemikian rupa, tidak membuat kita ini was-was ya. Meskipun kita punya iman, kita wajib juga untuk berhikmat ya, karena iman itu akan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan membaca di dalam Injil Matius 13 ayat 53 sampai dengan 58. Kita bangkit berdiri, 53 sampai dengan 58. Injil Matius 13, 53 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita ini mengikut Tuhan sudah ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 30, 40 tahun, ada yang baru 20 tahun, ada juga yang mungkin baru beberapa tahun saja. Tetapi cukuplah pengenalan itu menjadikan kita itu bisa menilai siapa Tuhan kita, Yesus itu yang sebenarnya. Sehingga sebagaimana kita melihat pada siang hari ini, kita datang di gereja, yang berarti kita tidak menolak, tapi kita percaya dan kita menaruh harap
kepada Tuhan. Saudara sekalian, tapi yang baru kita baca ini membuat kita itu berpikir ya, bahwa memang ternyata ada yang menolak Yesus, saudara ya. Karena itu tema firman Tuhan pada siang hari ini, jangan tolak Tuhan. Gampang bukan? Jangan tolak Tuhan. Ya. Nah, setelah Yesus mengajarkan berbagai-bagai perumpamaan yang begitu banyak disampaikan, dan perumpamaan itu begitu mudah dapat diterima. Mulai lalang di antara gandum, kemudian pukat, dan yang lain-lainnya. Semua mudah. Karena Tuhan selalu mencari sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga sangat komunikatif. Bisa untuk ditangkap, diterima. Itu adalah ciri-ciri dari cara Tuhan Yesus menyampaikan berita firman Tuhan. Saudara, kadangkala kami para pendeta itu mengalami kesulitan 3 hal. Keserimpet toga, keserimpet jubah, kebentur strata. Bisa nangkep maksud saya ya? Karena 3 ini kemudian kita tidak lagi membawa nama Yesus, tetapi justru mempromosikan kemampuan kita tanpa ada, apakah itu merupakan sesuatu tolong kursinya dilurus gitu kan lebih enak ya. Kursi itu dari sini kelihatan kurang bagus ya. Lurus ya. Ya. Nah, saudara, jadi kadang-kala kita juga merasakan kesulitan untuk hal-hal itu yang merupakan satu tantangan bagi kehidupan. Maka tugas para pengkhotbah adalah mencari sesuatu yang mudah diterima, tetapi tidak konservatif. Ya. Artinya kita itu berada bersama Yesus, kita itu mendapatkan banyak pengajaran firman Tuhan, dan kita bertumbuh, berkembang, ya pengetahuannya, ya imannya, ya kemudian studi bahasanya. Dan itu menjadi bagian yang plus bagi kita. Jadi kalau kita berada dalam tempat ibadah dan kita tengah beribadah, itu sebetulnya kita sedang belajar dari berbagai sisi kehidupan. Seluruh sektor kehidupan yang ada, yang kita memang memerlukan itu di tengah-tengah masyarakat ini, saudara, itu kemudian dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan yang mencerdaskan kita dari berbagai sisi. Sehingga kita yang beribadah itu, yang benar-benar beribadah, bisa mengangkat stratanya, budayanya, gaya hidupnya, dan lain sebagainya, sementara berpacu dengan gaya hidup yang tidak memikirkan norma-norma etika dan budaya santun. Karena itu perlu kita selalu harus membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan kehidupan kita, saudara. Dia tahu perkembangan kita sejauh mana dan pendekatan apa yang dipilih oleh Tuhan untuk kita supaya bisa mengerti. Nah, kita melihat Tuhan Yesus pun juga ingat kepada daerahnya. Saudara, kita mesti ingat dari mana kita asal, dari mana kita itu tinggal. Jikalau kita sudah kemudian jadi orang, ingatlah apa yang harus kita bawa ke dalam daerah kita, di mana kita dilahirkan, kita dibidani, dididik, dalam pertumbuhan, perkembangan, dan lain sebagainya. Jikalau kita kemudian menjadi orang-orang yang sudah bisa berbuat sesuatu, jangan kita lupakan wilayah kita, kampung halaman kita. Jangan. Kita bisa mengajar semuanya di lain-lain wilayah daerah dan populer,
kemudian kita mencoba untuk menghapus sejarah hidup kita dilahirkan dan dibidani itu. Saya sangat terkesan dengan tatkala saya berjalan, kaki saya biasanya memang kalau ada kertas saya tendang begitu, lalu kemudian tersingkap sepotong koran itu yang kemudian isinya saya lihat itu temanya di makam Bunda. Waduh, tertarik saudara ya. Memang nafsu baca saya begitu besar ya, mulai dari SR itu. Jadi tiap apa yang bisa saya baca itu saya lahap, saya ambil, dan itu puisi bagus sekali itu. Ya, antara lain kata-kata yang mengesankan, dulu aku hanya memanggil-manggilmu untuk minta makan. Tetapi sekarang ku menyadari air susumu dan darah di tikar belum kubayar. Saudara, kita diajak berpikir ke sana. Saya saja itu waktu masih SR, antara kelas 5, saya kemudian membaca itu, pikiran saya mulai mengerti dan bisa menghargai di mana saya dilahirkan. Tapi jauh, saya lahir di Ambulu, daerah Jember. Saya cuma lewat saja, karena saya banyak bekerja di wilayah dekat-dekat sini, saudara. Satu kali saya melihat ke sana, bapak saya itu hoofbeheerder, kepala administrasi dari Pegadian zaman dulu. Itu kalau sekarang dinamakan kepala Pegadian ya, atau beheerder. Kemudian lidah Jawa beder, kepala Pegadian itu. Saya lihat sana bagaimana kantornya, cuma selintas saja, karena saya perlu untuk melihat makam dari famili yang ada di sana. Tapi kakak saya getol, dia sampai ke rumah sana, dan mulai mengkuliahi kepala Pegadian di sana. Ini dulu kamar saya begini begitu, dan ini begini kok ditata begini dan lain sebagainya, sampai ditarik oleh kakak saya yang lainnya. Ojo, kita itu sudah tidak punya kekuasaan, kewenangan di sini. Saudara, itu saking begitu sangat terkesima. Terkesima itu apa ya? Wah, begitu rasa terpesona, ya di situ ada juga keterkejutan dan lain sebagainya menjadi satu, sehingga kemudian ada rasa yang tidak pas untuk dia. Padahal zaman sudah berubah, saudara ya. Zaman sudah berubah. Ayah saya sudah meninggal. Berarti itu sudah sejak zaman kelas kedua. Tahun berapa itu? 1949, Pak ya. Kelas kedua itu. Nah, saudara sekalian, kembali ke sini. Ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Memang sudah jadi tradisi, pada waktu itu, siapa yang punya kemampuan mengajar, di dalam sinagoga itu silakan untuk mengajar. Karena itu ada kepala rumah ibadat itu ya, yang apa, anaknya apa, siapa tuh yang sakit itu ya, itu bagiannya adalah memberikan gulungan Taurat itu untuk dibaca, lalu kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, setelah selesai digulung kembali, sampaikan kembali. Jadi seperti itu dulu. Kalau punya kemampuan dipersilahkan, saudara ya. Tentu beda dengan sekarang, karena sekarang sudah terlalu banyak campur baurnya orang-orang dan kemudian perlu adanya penertiban, maka orang-orang tertentu yang diberi kewenangan itu. Saudara sekalian, tidak meninggalkan kampung halamannya, mengajar di rumah ibadat mereka. Takjublah mereka. Takjub itu heran, tercengang, kagum, dan kemudian tidak masuk dalam pikiran normalnya. Artinya, itu sesuatu yang tidak dapat dibahas sekedar intelektualitas kita, kecerdasan kita. Nggak bisa. Saya pernah mendengar
dan saya suruh ngerekam. Satu anak sekolah minggu punya papa, tidak dalam Kristus. Dulu ya beliau itu merasa tokoh di Lamongan, ya. Lalu kemudian cerita begini begitu, saya kemudian ngomong, kamu ada tip kan ya? Coba kalau ngomong sama papa direkam, saudara ya. Waktu direkam, saya dengarkan, waduh, nasihatnya adalah hanya kalau kamu ke gereja tuh anggapan kamu tuh dolan mbek konco-konco katanya. Ketimbang di rumah tidak punya teman dan lain sebagainya. Waduh, salah ini. Saya beritahukan, enggak gitu. Mestinya diajarkan firman. Kalau waktu Ibu Emi Purba itu tumpang tangan kepada salah seorang yang sakit itu pas kena penyakitnya ada di situ, ditekan, kemudian uratnya noto kembali, sembuh katanya. Dia ambil logika-logika yang tidak logis, saudara ya. Jadi saya maklumlah hal itu. Nah, saudara, di sini mereka takjub. Pertanyaannya, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Fakta, nggak bisa dibantah. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang mengajarkan tidak disertai dengan kuasa. Tetapi hanya textbook saja, kasarnya begitu. Tidak punya nilai-nilai empirisnya, nilai-nilai pengalamannya. Maka itu kita mesti masuk di dalam mengalami Yesus di dalam hidup kita itu. Bisa ditangkap saudara ya? Mengalami Yesus dalam hidup ini untuk disampaikan kebagaimanaan Yesus, kemudian apa yang sempat kita rasakan tentang Yesus, dan apa pula yang kemudian ada perubahan-perubahan oleh karena Yesus. Ini perlu ada. Maka itu kita bukan hanya sebatas belajar firman, tetapi kita perlu untuk mengundang Yesus hidup dalam hidup kita untuk kita percayai dan kita lakukan. Karena itu selalu setelah kita membaca pada nats pertama, kita mengatakan, berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ini adalah untuk bukan mensugesti, mendidik kita untuk beriman. Supaya Tuhan menambahkan iman kita bersama. Dan supaya kita bersama juga semakin mengerti bahwa kalau kita membaca firman Tuhan itu, kita mengambil Kristus di dalam seluruh keutuhannya menjadi bagian dalam hidup kita untuk menata kehidupan kita. Coba kita baca ulang berapa kali. Filipi pasal 2 ayat 13 itu ya. Filipi 2 ayat yang 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, artinya Allah yang beraktivitas, yang menata, bekerja, berkarya di dalam kita, yang berarti memakai seluruh perlengkapan hidup kita. Ya tangan, kaki, pikiran, perasaan, konsep-konsep, keputusan-keputusan dan lain sebagainya, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di mana letak kerelaannya kalau kita ingin tahu? Firman. Maka itu perlu kita baca firman untuk melakukan firman. Amin, saudara. Belajar. Sedikit-sedikit belajar. Setahun kita ikut Tuhan, sudah berapa pengajaran yang kita terima. Dan kita sudah berapa kali melihat mujizat. Saudara ya, saya saja bisa heran. Kok saya bisa sampai ke 75 tahun umur saya ini. Wong dulu tuh sering penyakitan begitu rupa. Sampai saudara ipar saya mengatakan, lah iyalah. Dulu itu kakaknya sehat-sehat. Yang satu ini sudah engkri-engkriin istilahnya. Jadi seperti sudah mau mati berapa kali. Kok sekarang masih lanjut saja. Tahun ke depan lagi, lanjut lagi. Tahun lagi, lanjut lagi. Saudara ya, saya juga heran kok. Itu semua karena Tuhan. Saudara. Kalau tidak ada Tuhan, tidak bisa. Seger buger, jalan-jalan, blek. Kelepek, ya kan?
Kita kan banyak lihat di YouTube itu. Yang saya sangat terkesan, terenyuh itu, satu ibu dengan putranya satu. Putranya itu entah laki entah perempuan itu waktu. Ibunya jatuh, ya oleh karena kena COVID itu meninggal di situ. Dia bersimpuh, dia menangis. Begitu orang itu lewat begitu saja, ya maklum lah. Pikiran sadarnya nanti kalau aku mendekat mesti kena. Jadi sekarang ini ujian iman. Ujian juga tentang perbuatan iman di dalam hidup kita bersama. Di samping kita memang harus berprihatin. Itu sebabnya Tuhan Yesus beliau menyatakan kita ini harus rela menyerahkan nyawa demi saudara-saudara kita, saudara ya. Mungkin kita ada yang belum tahu. Wah, kalau sampai ke sana lebih baik aku mundur tidak jadi Kristen. Ya lebih baik begitu. Ketimbang nanti lanjut tetapi salah pengertian sepanjang hidupnya, penuh dengan penyesalan. Bersimpuhlah di bawah kaki Tuhan, mohon penerangan, keterangan lebih jauh. Supaya kita bisa mengerti apa arti mengikut Tuhan. Dan kita jangan selamat di dunia, kemudian tidak selamat di sorga. Kita kepingin selamat di dunia, selamat di sorga. Nah, mengajar dengan begitu rupa, kemudian ada pertanyaan ini karena ada perbandingan. Pada waktu itu banyak sekali dukun-dukun dan banyak sekali tukang sihir. Nanti saudara bisa baca di kitab Kisah Para Rasul, masih ditemukan orang-orang tukang sihir itu. Yang mereka bekerja. Sekarang kita juga melihat banyak dukun-dukun, banyak mereka-mereka itu yang berkawan dengan roh kegelapan, yang kemudian akhirnya roh kegelapan itu minta tumbal. Saudara, saya kepingin tanya, kalau saudara melihara ayam itu, apa dipelihara ayam itu sampai punya jenggot kemudian mati? Hendak kan? Dibiayai dengan begitu rupa, kasih kemudian menunya supaya gemuk. Kalau sudah gemuk kemudian sembelih. Dan itulah kuasa kegelapan itu. Tapi kalau Tuhan tidak demikian, mengajarkan sebuah nilai keselamatan yang diberikan kehidupan kepada umatnya yang tersembelih, pengertiannya di atas salib hanya Yesus seorang diri. Coba kita baca, periksa. Yesaya pasal 53. Yesaya 53, kita baca ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh itu bisu, tidak bisa ngomong. Di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Saudara tahu kalau domba diguntingi bulunya itu, aduh, kasihan. Jadi tebal sekali. Domba yang kelihatan gemuk itu bulunya itu. Dan bulu itu yang diambil oleh manusia untuk produksi jadi wool, bisa menjadi pakaian dan lain sebagainya. Kemudian setelah sudah itu kemudian diguntingi dengan mesin itu sekali tek bersih licin sudah. Sebentar aja sudah jadi domba yang kurus kering, iganya kelihatan, kulitnya kelihatan, dan tentu juga kedinginan, saudara. Tapi si manusia mereka senang, bulu makin tebal itu berarti dagingnya makin kurus, saudara ya. Nah, seperti itu. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itu Tuhan Yesus. Untuk siapa kita? Disampaikan begitu rupa. Tapi kalau kuasa kekuatan dunia, roh-roh jahat, kita digemukkan dulu, sesudah itu dibantai. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Kita dipelihara, dibela begitu rupa, kita dibetot dari kekuatan pengikat roh-roh jahat
untuk ditebus, diselamatkan, dan dirinya diumpankan menjadi korban menebus kita semuanya. Mosok kita tidak bersyukur, saudara? Tuhan tidak mengeluh loh dalam nubuatannya. Dan memang tatkala disalibkan di atas tiang salib, omongannya datar-datar saja, tidak emosional, tidak mengutuk sana, mengutuk sini, tidak, bahkan berdoa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Intonasinya dapat kita pelajari, datar, tidak emosional. Kemudian berkata, Ibu, lihatlah anakmu, berpesan untuk Yohanes. Dan kepada Yohanes muridnya, anak, lihatlah kepada ibu. Bentuk serah terima yang sangat-sangat sederhana, tetapi punya satu ikatan yang kuat. Dituliskan sejak itu kemudian Ibu Yesus dia ikut kepada Yohanes. Aduh, luar biasa. Ajaran Tuhan begitu rupa. Mereka kagum. Lalu tanda tanya besar, dari mana ini? Kemudian hikmatnya luar biasa, kuasanya luar biasa, mujizatnya dapat dirasakan, sehingga mengundang tanda tanya. Kalau dibandingkan ini, kondisinya bagaimana? Diterima mujizatnya, dihujat asal-usulnya. Maka itu ayat yang ke-55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Tidak diterima, dipertanyakan, ditelusuri, dihakimi. Sama seperti seorang dokter, dia membedah pasiennya. Kalau ini seolah-olah menempatkan Yesus di meja bedah. Kemudian dibedah dari mana ini semua. Mujizat diterima. Hikmat diterima. Bukankah dua hal ini yang perlu di tengah-tengah masyarakat kita? Hikmat perlu. Di dalam Amsal 29:18 dituliskan, tanpa wahyu maka liar. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ini membicarakan hikmat. Amsal 1 ayat yang ke-7. Kita baca bersama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Diajarkan sebuah pengetahuan itu guna diambil hikmahnya, saudara. Saya mengambil hikmahnya itu, belajar. Sering belakangan saya katakan, nasi di piring itu, nasi yang saya makan itu sudah menterlibatkan berapa puluh orang di sana sebelum nasi itu datang di meja saya. Itu mendatangkan hikmat. Dan kemudian bisa mendatangkan kehadiran Tuhan di dalam kesadaran pengertian kita. Ya saudara, kita perlu tahu, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan bagaimana perlindungan Tuhan. Bagaimana reaksi sekitar kita yang berkaitan dengan karya dari Allah kita. Saudara yang ngantuk itu patut bersyukur, saudara. Sebab mempunyai kelopak mata yang pada saat-saat kita buka mata tidak berat. Tapi saat ngantuk, beratnya berton-ton. Bersyukur bukan? Kalau tidak bisa tidur, kita malah beli obat tidur. Tetapi orang yang sehat
tatkala itu menjadi sinyal bagi tubuh kita, tubuh wajib istirahat, ya istirahatlah. Sebab pada waktu tidak bisa beristirahat, kondisinya itu tidak full bekerja. Kan ada ya, anaknya masih bangun, tunggu dulu. Kenapa? Iki tangi tapi nyawone durung genep iki. Ya, kadang-kadang kan masih begini begitu anak. Ayo, nyo tidur dulu nyo, nih tidur dulu sebentar, duduk dulu. Kalau orang Jawa ngomong, nih nyawone genep mlaku. Nyawone durung genep maksudnya belum perlu masuk dalam diri. Kita membutuhkan itu karya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, mujizat, hikmat luar biasa mengelilingi sekitar hidup kita. Saya 75 tahun, jantung saya berdetak siang dan malam selama 75 tahun. Hebat apa tidak Tuhan kita? Hebat luar biasa. Seluruhnya bekerja, metabolisnya sempurna. Kalau sudah metabolisme ini sempurna, akan membawa kita kepada apa saja kegiatan yang kita lakukan, bisa kita lakukan sebatas dari kemampuan masing-masing, memang berbeda-beda. Tetapi maksimalnya ada pada kita secara pribadi. Nah ini yang perlu kita pikir. Tapi sayang kenapa? Dia kemudian mulai mengungkit sejarah dari asal-usulnya Yesus. Saudara, kalau semua diungkit seperti ini, tidak akan ada pertumbuhan perkembangan secara psikologis dan sosiologisnya. Tidak bisa. Kita bergereja membutuhkan ini berkembang. Kita tahu kesiapan orang lain, kita tahu bagaimana kelebihan yang bisa kita terima, kekurangan kita bisa memaklumi, kalau bisa kita menambahkannya. Iya kan saudara? Saya tidak bisa masak, istri saya bisa masak. Nah kalau kita kemudian saling mempertentangkan bisa dan tidak bisa, ya nggak terwujud harmonisasi dalam keluarga itu. Kita bisa, kalau seorang istri kita bisa nuduh pada suami saninya makan tok. Suami tidak kalah sengit juga pada istri. Istri cuma minta duit saja. Loh, sama-sama suami bekerja, istri bekerja, dua dikumpulkan, dibina untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Tetapi semua berdiri pada posisi kodratnya masing-masing. Karena itu, kalau ada istri yang mungkin bedaknya merok-merok, suami ngomong, "Mah, kok kandelen?" Ibu gembala sering tanya, "Pak, keputihan pegak?" Enggak. Tanya. Saya juga tanya, "Mah, aku bisa ganteng ora?" Ciami ganteng dari jauh. Ya, saudara. Jadi kita bangun keharmonisan itu sedemikian rupa. Jangan kemudian dilihat asal-usulnya. Dia punya kelebihan, terimalah. Kita melihat di sini nih. Ini ada bapak-bapak, ini semua ada kelebihan-kelebihan. Saya kurang di bawahnya. Saya mesti menerima. Beliau-beliau ini sebagai orang yang patut dihargai. Bagian sound system mengendalikan begitu rupa. Bagian dari keyboard, bagian dari drum, bagian dari bass, bagian dari gitar ritmenya, semua kemudian bekerja pada masing-masing bidangnya dengan saling mempercayai terjadi keharmonisan. Tidak diurus kemudian, loh, kamu dulu kan sekolahnya sampai ini toh, kok kenapa bisa main musik? Loh, aneh. Nanti lama-lama tanya gini, kok kenapa kamu bisa makan ya? Tambah aneh lagi. Ngeri lagi kok bisa jalan ya. Tempat kita mengolah sesuatu untuk jadi sebuah pertanyaan karena sebuah kejengkelan, itu banyak.
Kalau Yesus sudah melakukan mujizat seperti itu, terimalah, percayailah, kita bersyukur. Tadi di dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat yang ke-7, luar biasa. Jadi seperti domba yang diarahkan ke tempat pembantaian. Mulutnya tidak ada satu gumam yang menyesal atau lain sebagainya. Tidak ada. Itu untuk kita. Mujizat yang disampaikan untuk masyarakat yang ada pada waktu itu dan tembus kepada kita pada pagi ini di dalam apa yang saya beritakan. Saudara, salahlah orang-orang ini kalau dia mengungkap, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Maksudnya dari urutan keluarga yang ada dinilai dia itu tidak seperti ini menyoloknya. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Ngusir setan, setannya malah berlutut. Dia minta supaya diizinkan masuk ke 2000 ekor babi. Ini siapa? Mungkin lebih aneh lagi, gurunya siapa? Dan orang Farisi dan Saduki menuduh gurunya adalah iblis. Ya, apa itu namanya? Beelzebul. Baal, jadi Beelzebul itu pimpinannya Baal-Baal. Saudara, ini aneh. Karena itu mari kita juga ada yang menawarkan keanehan-keanehan itu di luar Tuhan. Kita kemudian melihat, oh dia orang pintar, sekolahnya tinggi loh. Filosofinya luar biasa. Siapa itu? Ada Socrates, Aristoteles. Ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang memberikan banyak ajaran-ajaran dan filosofi yang sangat betul-betul memukau. Tetapi mujizat, keselamatan, tidak pernah ada di dalam buku itu. Kecuali di buku ini, Alkitab itu, namanya adalah Yesus orang Nazaret. Karena itu tatkala murid-murid Tuhan berhadapan dengan orang yang mengemis di rumah Tuhan di pintu elok, Petrus mengatakan, lihatlah kami, lihat apa yang ada. Si lumpuh ini nengok-nengok ngelihat, mengukur dari tampilan, mengukur juga dari kualitas dari jubahnya, dari berbagai perhiasannya. Tapi Petrus mengatakan, emas perak tidak ada padaku. Tetapi dalam nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Jalan, saudara. Yesus orang Nazaret. Sampai hari ini, Yesus tetap menjadi yang terutama dan membela siapapun yang mau menyerahkan hidupnya kepada dia. Puji Tuhan, saudara ya. Tadi pagi ada yang sudah mau masuk nikah ya. Puji Tuhan. Dan didoakan. Ini siapa namanya? Mita. Ita dengan Jimmy. Nanti mau masuk nikah. Saudara doakan. Supaya yang muda-muda itu carilah jodoh yang di dalam Tuhan. Jadi bisa saling mengerti dan tidak ada insiden. Kalau kemudian ada insiden, jangan salahkan gereja. Kalau gereja kemudian ngobrak-ngabrik keberadaan, kerahasiaan saudara untuk ditata ulang kembali. Sekarang sudah bersih. Mumpung lagi bersih, saya menyampaikan, menekankan kepada saudara. Yang muda-muda, anak-anakku yang baik. Jangan melihat muka, tapi lihatlah hatinya. Jangan melihat kekayaan, lihatlah batinnya. Itu adalah sesuatu yang perlu untuk jadi modal kita. Sebab kalau sudah bercerai, Alkitab mengatakan siapa yang sudah bercerai, dia menikah lagi, dia berbuat zina. Ingat itu.
Maka itu kalau sudah bercerai, baik jangan menikah lagi. Sampai kemudian salah satu kemudian meninggal, baru silahkan menikah. Berat bukan hukum dari Tuhan? Tapi sering gereja tidak berani menyuarakan karena takut kehilangan jemaat. Jemaat itu milik Tuhan, bukan milik gembala. Gembala dituntut sesuai Yeskiel pasal berapa? 37 ya. Jadi kalau kemudian diberikan kepercayaan jadi gembala, lalu kemudian bahaya datang, trompet itu dibunyikan, tapi kemudian dia tidak mau berlindung, dia mati dalam dosanya, maka si penjaga itu dia lepas, tidak terkena tuntutan dosa. Tetapi jikalau bahaya datang, tapi tidak mau memberikan perhatian, peringatan, dan ia jatuh di dalam dosanya, maka dosa itu pun juga dituntut terhadap penggembala itu. Berat saudara gembala itu. Jangan dipandang itu hanya merupakan naskah. Itu hanya terkemas di dalam bentuk kodeks saja. Tetapi ini merupakan firman, sabda, yang kita harus betul-betul memperhatikan. Maka itu sekali menikah, jangan pernah bercerai. Itu tidak diizinkan Tuhan. Kembali kita melihat di sini, mencoba untuk mengungkit sejarah Yesus sebagai anak tukang kayu. Ya, saudara, tapi lihat hasil kerjanya. Bagaimana ya bisa melakukan itu? Mujizat itu luar biasa. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yang diminta itu apa? Manusia itu yang diminta tampilan. Kalau pendetanya ketok gagah gitu. Lalu khotbahnya dia berkata, saudara-saudara, aku mengasihimu. Bukankah Tuhan sudah berkata? Wah, kalau sudah begitu, waduh hebat. Dari mana luar negeri ini? Saya tidak boleh guyu sama istri saya. Soalnya ompong. Saya kok malah buka rahasia ini. Nah saudara, kita melihat kecewa. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Itu sebabnya kalau ada tamu yang khotbah, luar biasa semua. Ini pasti hebat. Kemarin saya dapat tawaran, Pak ini nanti boleh nanti datang tempat Bapak. Saya sampaikan aja. Di gereja kami tidak ada itu Roh Kudus yang seperti itu, yang mana-mana sama, wala. Itu jadi rapalan itu. Saya menurut Roh Kudus tidak begitu loh. Saya ceritakan, saya keluar dari tubuh, saya berbahasa dalam bahasa Indonesia. Tapi tahu-tahu sekitar saya ada 5-6 teman, dia mengatakan selamat dipenuhkan Roh Kudus. Engkau berbahasa roh. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia dalam waktu saya keluar dari tubuh itu. Tapi dia mendengarnya bahasa yang tidak diketahui. Dan kalau ada satu yang tegul di depan saya. Ki bangsa. Saya akhirnya tergoda melek. Encik-encik tua nih. Asal gitu. Tegul. Ini bukan di Perancis. Pada waktu itu presidennya kan De Gaulle. Saudara ya. Jadi bukan seperti itu. Roh Kudus adalah Roh Kudus. Tempatkan di dalam hati yang kudus. Dalam perilaku yang kudus. Biar Roh Kudus bekerja untuk membangun kekudusan dalam hati kita. Amin. Karena itu jangan kita mencurigai Yesus. Terimalah. Mungkin sejarahnya diumpat di luar sana. Tuhan kok bisa mati di atas salib. Haleluya. Haleluya. Wis babano lah. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Kita ini urusannya kan mengatur rohani kita. Bukan permusuhan. Tuhan Yesus tidak boleh mengajak kita untuk bermusuhan. Tidak bisa. Karena itu kita melihat di sini. Dihormati orang yang dari luar. Tapi yang dari dalam sendiri kurang dihormati. Tetapi tidak boleh kecil hati dalam hal ini. Supaya kita bisa mengerti. Dan karena ketidakpercayaan mereka,
tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak banyak mujizat. Mujizat itu disesuaikan dengan iman kepercayaan. Karena Tuhan bukan seperti dukun yang bisa kemudian itu ditiap dengan keuangan untuk mujizat. Tidak. Tuhan bekerja dalam kekudusannya. Karena itu pagi ini marilah, saudara, kita semua sudah dengar, sudah tahu, Yesus itu penuh dengan hikmat dan mujizat. Terimalah dia dengan sungguh-sungguh. Semakin dalam di dalam hati. Semakin dalam di dalam hati. Supaya kita bersama merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Ya, cepat. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Oh, amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Amin. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati, menyenangkan hati, menyenangkan hati, menyenangkan hati, menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Ajari kami menyenangkan hati Tuhan dengan menerima Yesus di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh. Bukti-bukti sudah menyatakan semuanya bahwa Engkau adalah Mesias kami, Juru Selamat kami, yang membawa kami ke dalam keselamatan, yang memberikan pengajaran dengan penuh hikmat dan mujizat luar biasa. Jauhkan kami dari kedegilan hati, jauhkan kami dari kebodohan-kebodohan yang sering membawa kami tegar tengkuk. Tetapi biarlah kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang menerima kami yang berdosa ini. Engkau yang memelihara kami. Senantiasa dalam perlindungan dan berkat kuasa kasih-Mu. Pemerintah kami yang kami cintai, Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Kepala Negara kami, Wakil Presiden, para menteri, para anggota DPR RI, DPRD, para wali kota, gubernur, dan bupati, yang mereka Kau percayai untuk menata negeri ini, Tuhan. Anugerahi hikmat, anugerahi marifat, Tuhan. Agar dalam kesukaran, kesulitan, karena itu selalu ada kemungkinan menata rakyat yang begini banyak. Satu orang satu pikiran, 10 orang 10 pikiran berbeda. Bagaimana mungkin bisa mengasuhnya? Sulaiman mengatakan itu. Mohon roh Tuhan untuk bisa menangani bangsa yang begini luas, begini banyak. Terima kasih Tuhan, gereja-Mu biar dari contoh, teladan,
tidak membuat semakin ricuh keberadaan, tetapi biar memberikan semakin sejuknya keadaan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan ya. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepada dengan selesai ibadah kita pada siang hari ini, biarlah kita semakin meyakinkan hidup kita untuk Tuhan. Terimalah Kristus semakin dalam di kedalaman hati kita, sehingga kita terpelihara oleh pengorbanannya, terselamatkan dari segala mara bahaya, dari segala tipu daya, dari segala kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang bernadakan kekerasan ini. Dan diberkati di dalam kompetisi kerja yang baik, sehingga seluruh rumah tangga semuanya di dalam keindahan. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang rahmat dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya yang menghiburkan kita bersama, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian ibadah doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Rabu ibadah PA jam 5:30 petang. Pujian di Warta ada Ralat, pujian Ibu Riniwe, cadangan Ibu Indah. Kemudian untuk Jumat ini tidak ada ibadah wanita hanya Jumat kedua dan Jumat keempat. Kemudian Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang, minggu depan ibadah seperti biasa diadakan 3 kali disertai perjamuan suci. Ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.